Masih bersama kami di Presisi Pagi. Korps Lalu Lintas Polri melaksanakan rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan. Rapat ini turut dihadiri oleh segenap pejabat umum Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan dengan mengusung tema membangun bus pariwisata yang berkeselamatan. Rapat yang dilaksanakan di Gedung Nasional Manajemen Traffic Center Rabu 15 Mei 2024 dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, dan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, beserta jajaran Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Rapat yang melibatkan dua institusi pemerintahan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun strategi agar kedepannya bus-bus yang beroperasi dipastikan aman digunakan oleh masyarakat untuk menekan naiknya tingkat kecelakaan bus. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menegaskan akan melakukan pendataan serta evaluasi untuk melakukan rem cek. Rem cek merupakan inspeksi keselamatan terhadap kendaraan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan secara rutin. Sistematis dan dengan ukuran-ukuran yang jelas, kami akan membentuk 6 kabupaten sebagai piloting untuk dilakukan suatu pendataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik ataupun cara melakukan pengecekan atau rem cek, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kami sudah bersepakat bersama-sama Korlantas, Dishub, nanti Perganda saya untuk minta lakukan, dan Kompolnas yang memiliki anggota sampai di tingkat-tingkat provinsi juga memberikan dukungan. Selain itu, Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan telah melaksanakan video conference bersama Kasat Lantas dan Dirlantas, serta stakeholder di seluruh Indonesia untuk segera menangani permasalahan bis pariwisata dan bis umum yang ada. Hal ini merupakan bentuk preventif Polri dalam menekan jumlah laka lantas. Tadi kami sudah melaksanakan video conference dengan seluruh Dirlantas dan Kasat Lantas untuk bersama-sama dengan stakeholder terutama perhubungan yang ada di daerah, kota, kabupaten, dan provinsi bersama-sama untuk menangani masalah bis pariwisata maupun bis umum yang ada, mulai dari hulu, ya, artinya mulai dari pool bis yang ada di kota, kabupaten, sampai dengan ke hilir, artinya sampai dengan ke law enforcement yang ada di jalan. Ini akan kita lakukan bersama-sama, ya. Tadi di luar yang 6 tadi, kita akan lakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk yang pertama keprihatinan kita terhadap sering terjadinya kecelakaan, dan kedua ini kolaborasi yang akan kita lakukan nanti, mudah-mudahan bisa memperbaiki masalah transportasi bis pariwisata terutama dan angkutan bis umum untuk kedepannya. Polri berkomitmen untuk mementingkan keselamatan serta menciptakan kondisi aman berkendara bagi masyarakat yang ingin bepergian. Dari Jakarta, Jelang Baskara Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, berdasarkan hasil jajak pendapat oleh Indikator Politik Indonesia, mayoritas 73,9% masyarakat merasa puas atas penyelenggaraan mudik Lebaran 2024. Penyelenggaraan mudik Lebaran 2024 dinilai memuaskan. Hal itu berdasarkan hasil pendapat oleh Indikator Politik Indonesia. Survei dilakukan kepada 1.227 responden dan mayoritas 73,9% puas dengan mudik tahun ini. Bahkan dari mereka melaksanakan mudik dengan tingkat kepuasan meningkat 90,4% dibandingkan tahun lalu, 82,60%. Kepuasan masyarakat terhadap mudik dipengaruhi dari layanan angkutan umum, kondisi jalan, hingga pengaturan lalu lintas. Sebanyak 78,9% warga puas dengan kondisi pengaturan lalu lintas. Saya cukup puas ya sebagai pemudik, cukup memuaskan karena Polri sudah memfasilitasi saya sebagai pemudik kayak seperti posko istirahat, kayak posko yang lain-lainnya gitu. Jadi cukup memuaskan. Menurut saya yang sebagai pemudik itu cukup
memuaskan ya kayak dengan hasil kinerjanya Bapak Polri, karena gimana ya, saya sebagai pemudik sebelum-sebelumnya tuh ngerasa kayak macet terus nggak ada kelancaran juga, dan dengan Bapak Polri yang ngasih fasilitas kayak tentang ketertiban kayak gitu kayak menurut saya cukup berkembang gitu loh, cukup sangat baik. Dan saya juga ingin berterima kasih juga sama Bapak Polri karena udah memberikan fasilitas yang sangat bagus kepada kita para pemudik dan kepada para masyarakat yang utamanya kayak lebih mudah untuk buat mudik gitu-gitu loh, Mbak. Kalau yang mudik cukup membantu kita sih yang para pemudik, dari ada beberapa kegiatan kayak kontraflow gitu ya yang di puncak ya. Ya itu lumayan membantu sih, Kak. Mungkin untuk kepolisian secara general semuanya terima kasih untuk membantu para pemudik bisa lancar juga, jadi pemudik bisa ke daerahnya masing-masing dengan lancar kali ya. Kesuksesan mudik lebaran tidak lepas dari sinergitas Polri, TNI, dan instansi terkait dengan perencanaan yang matang dalam Operasi Ketupat 2024. Tim Liputan Polri TV. Ketua Komisi Informasi Pusat atau KIP, Doni Yusgiantoro, mengapresiasi Polri atas hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan 73,9% masyarakat puas atas penyelenggaraan Mudik Lebaran 2024. Adapun Polri dalam Mudik Lebaran 2024 melakukan pengamanan dengan menggelar Operasi Ketupat 2024 pada 4 hingga 16 April lalu. Dari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, 73,9% mayoritas masyarakat merasa puas dengan mudik tahun ini. Bahkan total tingkat kepuasannya mencapai 90,4% jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni 82,60%. Hal ini berdasarkan survei Indikator Politik yang menyatakan masyarakat puas atas penyelenggaraan Mudik Lebaran 2024. Hal yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap mudik yakni terkait dengan layanan angkutan umum, kondisi jalan, pengaturan lalu lintas, dan ketersediaan bahan bakar. Selain itu, masyarakat juga setuju dengan kebijakan polisi dalam rekayasa lalu lintas. Para responden merasakan dampak positif dari adanya kontraflow dan juga one way dalam mengurai kemacetan demi kelancaran para pemudik. Mengapresiasi kepada Polisi Republik Indonesia atas hasil survei indikator yang disampaikan kemarin bahwa masyarakat puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran 2024. Dari 1.227 responden yang melaksanakan mudik menyatakan puas dengan nilai 90,4% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 82,60%. Tentunya ini merupakan hasil kerjasama yang solid antara Polri, TNI, dan kementerian lembaga untuk mewujudkan mudik yang aman, nyaman, ceria, dan penuh makna kepada masyarakat. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar mengapresiasi Polri atas keberhasilan mengamankan Mudik Lebaran 2024. Terlebih dalam survei Indikator Indonesia menunjukkan angka kepuasan meningkat dibandingkan tahun lalu. Imam Besar Masjid Istiqlal menilai keberhasilan pelaksanaan Mudik Lebaran 2024 dapat diraih karena kuatnya sinergitas lintas sektoral. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Polri atas pengamanan tersebut. Sebelumnya, hasil survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang melibatkan 1.227 responden menunjukkan 90,4% masyarakat merasa puas atas pelaksanaan Mudik Lebaran 2024. Meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai tingkat kepuasan hanya 82,9%. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI, Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menteri Perhubungan terus melakukan pemantauan selama gelaran Mudik Lebaran. Sinergisitas yang solid antara Polri, TNI, dan kementerian lembaga dinilai menjadi kunci suksesnya Operasi Ketupat 2024 dalam mewujudkan mudik ceria penuh makna. Mengapresiasi kepada Polri atas hasil survei indikator yang disampaikan kemarin bahwa masyarakat puas dengan penyelenggaraan Mudik Lebaran tahun 2024. Dari 1.227 responden yang melaksanakan mudik,
menyatakan puas dengan nilai 90,47% dibandingkan dengan tahun lalu 82,60%. Tentu ini merupakan hasil kerjasama yang solid antara Polri, TNI, dan kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan mudik yang nyaman, aman, ceria, dan penuh dengan makna. Dalam upaya membentuk karakter yang positif, Biro Psikologi SSDM Polri mengadakan kegiatan psikoedukasi yang diadakan di SMAN Cilengsi, Jawa Barat. Kegiatan psikoedukasi diawali dengan kegiatan ice breaking yang dipimpin oleh Psikologi Kepolisian Utama Tingkat 2 SSDM Polri, Brigjen Pol Desi Andriani, dan diikuti sebanyak 100 siswa SMAN 2 Cilengsi, Jawa Barat. Para siswa dan siswi menyambut baik kedatangan SSDM Polri ke lingkungan sekolahnya dan bersemangat mengikuti rangkaian acara yang telah diberikan oleh Biro Psikologi SSDM Polri. Setelah itu, kegiatan psikoedukasi diisi dengan materi-materi terkait pembentukan karakter positif kepada siswa-siswi SMAN 2 Cilengsi yang dipaparkan oleh Biro Psikologi SSDM Polri. Kabag Psipol Biro Psikologi SSDM Polri Kombes Pol Cucuk Trihono mengatakan tujuan digelarnya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pandangan positif, lebih mengenal dan membentuk karakter yang positif, dan mengembangkan keterampilan para pelajar untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang optimis. Kami sangat optimis, kami sangat yakin bahwa adik-adik peserta ini itu mendapatkan insight yang sangat bagus dalam hal membangun energi, aura maupun lingkungan yang positif yang bertujuan untuk nanti lebih meningkatkan kesadaran dia dalam mengenal dirinya siapa, kemudian harus dikembangkan seperti apa, dan ketika mengembangkan itu harus berbagi atau sharing dengan siapa. Artinya kesadaran diri dan kesadaran sosialnya itu kami sangat yakin bisa dicapai oleh adik-adik ini, sehingga hal yang sudah didapat, insight yang sudah didapat adik-adik dalam program kegiatan ini, kami juga sangat berharap itu akan ditularkan ke rekan-rekan yang lain atau di lingkungan tempat tinggal. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi itu sangat berguna bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Cilengsi ini, bahwasannya kita banyak belajar dari hal-hal yang tadinya kita tidak mengetahui jadi mengetahui. Tentu saja hal-hal yang dipelajari tadi itu hal-hal positif tentunya, dari yang jelek menjadi yang kita diajarin lebih baik lagi, dan juga kita diajari tentang arti apa itu sih kebersamaan, terus kayak misalkan kita saling merangkul seperti itu. Untuk acara kali ini cukup menyenangkan dan cukup menambah wawasan buat teman-teman kayak mengenai bullying, stop bullying, terus juga kayak kita jadi belajar nih buat mengenalkan diri kita. Sebenarnya diri kita tuh maunya seperti apa sih, sebenarnya kita sukanya seperti apa, seperti itu, cukup baik. Penyegaran di tubuh organisasi Polda Kaltim kembali dilakukan, menyusul diterbitkannya surat telegram Kapolri tanggal 26 April 2024. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi dijabat oleh Brigjen Pol Jati Wiyoto Abdi usai dilakukan upacara serah terima jabatan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Afianto, dan dihadiri seluruh pejabat utama Polda Kaltim yang dilaksanakan di ruang Mahakam Polda Kaltim. Dalam sambutannya, Kapolda mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Brigjen Pol Yudawan Roswinarso atas dedikasi, pengorbanan, dan kinerja baik selama menjabat sebagai Wakapolda Kaltim, dan mengucapkan selamat bertugas di keluarga besar Polda Kaltim kepada Brigjen Pol Jati Wiyoto Abdi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto menyampaikan Wakapolda Kaltim yang sebelumnya dijabat Brigjen Pol Yudawarman Roswianto dimutasikan ke jabatan baru yaitu sebagai Widyaswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sesprim Lemdiklat Polri. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.